Shalom, selamat pagi. Sidang Jemaat Allah, Mangga 2 yang terkasih. Kita pada pagi ini kembali bisa beribadah bersama walaupun melalui media sosial. Dan biarlah pada pagi ini sebelum kita mulai, karena ini adalah hari minggu yang pertama di dalam bulan Mei ini, biarlah kita akan menyiapkan, terutama kepala keluarga, akan menyiapkan roti dan air anggur. Bersama-sama kita akan makan dan minum di dalam perjamuan Tuhan, walaupun di rumah kita masing-masing. Biarlah pada pagi ini kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh kembali beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Bukan di dalam gedung gereja, tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat itu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia. Aku sekali-kali
tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa. Allah tidak pernah berjanji untuk membentengi kita dari masalah, tetapi Dia berjanji untuk melindungi kita di tengah-tengah hantaman masalah. Allah tidak pernah mengecewakan atau meninggalkan kita. Tetaplah berseru dan mendekat kepadanya. Biarlah pada pagi ini kita mau selalu lebih dekat kepada Dia, melekat kepada Dia, karena kita tahu Dia adalah Allah yang setia dan selalu menyertai kepada kita. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Suatu anugerah Tuhan, suatu kebaikan Tuhan. Kalau kita saat ini masih bisa diberikan kesehatan, kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya mau mengajak semua saudara-saudara, walaupun kita terbatas, kita tidak di satu tempat yang sama. Saya mau mengajak semua yang sedang menyaksikan, sedang melakukan ibadah ini, untuk kita menyanyikan pujian kemenangan. Kita akan menang melawan virus ini, saudara. Amin. Haleluya. Jika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati ini semua. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ada nyanyian di jiwaku.
takut ku besertamu, baik di suka dan susah. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik di suka dan susah. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik di suka dan susah. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik di suka dan susah. Hanya Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik di suka dan susah. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita pada pagi hari ini. Kita akan terus lanjut untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan basmuku. Haleluya. Mari mau bersorak bagi Allah kita, karena hanya Dialah kekuatan dan benteng hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan basmuku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah pernah berubah. berubah. Kami percaya Tuhan, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saat ini negara kita, bahkan hampir seluruh dari isi bumi ini mengalami suatu hal yang benar-benar menakutkan. Suatu hal yang banyak memakan korban dan tidak sedikit yang meninggal. Tapi saya percaya, kita semua percaya, ketika kita bersama Tuhan, kita akan melewati badai ini. Badai ini pasti berlalu. Kita akan kuat, kita akan teguh jika kita mengandalkan Tuhan. Haleluya Tuhan, karena Engkau adalah perisai kami Tuhan. Kami tidak pernah takut Tuhan Yesus. Apapun itu cobaannya Tuhan, Kau pasti akan ada untuk kami Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita naikkan pujian ini lebih dalam lagi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan,
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tenang Tuhan, ketika Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Saat badai datang Tuhan, kami akan tetap kuat Tuhan. Kami akan tetap teguh Tuhan Yesus, karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kau tolong kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sudah campur tangan Tuhan. Kau telah menurunkan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Dan akan segera Tuhan, kami percaya Tuhan, akan segera COVID ini akan berlalu Tuhan. Kami percaya itu, kami imani itu Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur kembali pagi ini, meskipun kita tidak beribadah, kumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tapi kita bersyukur kita masih boleh mendengar firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan mau dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan susah, di dalam keadaan kecemasan. Kita bersyukur kita kembali boleh mendengar akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini dengan tema yang akan saya berikan, yaitu pikiran yang dibaharui. Kalau saudara membaca Alkitab saudara yang ada di tangan saudara, di situ dikatakan akal budi saudara sekalian. Kalau masih pakai Alkitab yang lama dikatakan pikiran yang dibaharui. Apakah yang firman Tuhan katakan? Saya akan baca di dalam buku Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ayat ini mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan saudara, ini ayat yang baik sekali, yang bagus sekali. Dikatakan apakah yang Allah berkenan kepada kita dalam pikiran saudara, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau saudara perhatikan sekarang ini atau sebelum masa krisis, semasa susah ini, dunia mereka selalu berusaha untuk berlomba-lomba supaya negara mereka lebih baik, lebih maju, dengan mengadakan modernisasi di dalam segala bidang mereka lakukan. Ada jalan-jalan yang rusak, yang sempit diperlebar, gedung-gedung diperbaiki, apalagi gedung bersejarah, jembatan-jembatan yang rusak semua diperkokoh. Semua mereka lakukan, termasuk negara kita Indonesia. Mereka melakukan semua itu supaya ada banyak pemasukan yang diperlukan oleh sebuah negara.
Kalau dunia, negara ingin melakukan hal yang demikian, bagaimana dengan kehidupan saudara? Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya sebagai orang Kristen, apakah saudara juga sudah memikirkan supaya selalu ada perubahan yang lebih baik dalam kehidupan saudara, hari demi hari, minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun, supaya Tuhan juga mau ada perubahan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita sekalian. Bagaimana dengan kehidupan saudara orang yang percaya? Apakah statis saja dari dahulu hingga sampai saat ini hanya mendengar saja, tidak mau bekerja, tidak mau aktif di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan kepada Tuhan? Apakah saudara juga sudah berusaha untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Kita tahu kehidupan rohani kita sebagai orang percaya juga perlu ada pembaharuan rohani yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam firman Tuhan. Ada 3 perkara yang selalu perlu dibaharui oleh Kristus. Yang pertama, harus ada pembaharuan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah ada pembaharuan dalam kehidupanmu? Hari demi hari yang saudara jalani, adakah perubahan dalam kehidupanmu saudara sekalian? Yang Tuhan mau supaya selalu ada perubahan kehidupan rohani saudara. Yang pertama tadi saya katakan, pikiran kita perlu dibaharui oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus Yesus yang dapat memperbaharui kehidupan kita hari demi hari yang kita jalani. 1 bulan penuh kita tidak bisa berkumpul dalam satu ibadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita hanya dapat berkumpul biasanya 1 minggu 1 kali, tapi kali ini karena ada masalah, ada kesusahan yang cukup besar di semua negara, sehingga ibadah kita yang biasa kita lakukan tiap minggu pagi jam 8, tetapi selama beberapa minggu ini kita tidak bisa bertemu dengan saudara yang saya kasihi. Tetapi dikatakan di dalam buku Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, dikatakan di situ, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Itulah yang Filipi katakan. Apa yang sedang saudara pikirkan saat ini? Apa yang sedang saudara pikirkan? Yang saudara cemaskan? Yang saudara khawatirkan? Yang saudara takutkan? Apakah virus yang sudah terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini? Apakah itu yang selalu saudara pikirkan dalam kehidupan saudara? Dikatakan juga oleh Mazmur pasal yang ke-55 ayat 6 katakan, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Itulah pemazmur katakan, aku dilindungi. Ada saat-saat di mana dia dirundung oleh kesusahan yang besar di dalam kehidupannya. Kalau tadi dikatakan di dalam buku Filipi tadi, manusia atau Mazmur katakan hidup kita diliputi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ya karena virus ini mungkin
yang terjadi di mana-mana di seluruh muka bumi, tetapi percayalah kepada Tuhan. Ya, ketakutan kita, orang yang percaya kepada Dia, pasti Tuhan akan menyertai kepada dia. Banyak orang merasa was-was, khawatir, takut. Apa yang akan saya makan? Kelak apa yang akan saya pakai? Apa yang saya harus perbuat dalam kehidupan ini? Terjadi PHK di mana-mana. Tidak ada pekerjaan, sulit untuk mendapatkannya. Bagaimana saya harus membayar uang sekolah anak, ya, uang kontrakan rumah, uang untuk membeli hidup sehari-hari. Tetapi firman Allah katakan di dalam buku Lukas pasal 12 ayat yang ke-24 katakan, lihat, burung-burung tidak menabur, tidak menuai, tapi punya lumbung. Wah, luar biasa. Apalagi orang percaya, dia pasti dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung saja, ya, Tuhan pelihara, yang tidak ada mempunyai harga yang baik, ya, tetapi mereka tidak menanam, tidak menuai, punya lumbung, punya makanan, selalu dipelihara sampai saat ini. Tuhan pun pasti pelihara kepada kita sekalian. Kalau kehidupan saudara dekat dengan Kristus, Yesus Tuhan kita, maka saya anjurkan dan mengajak kepada semua saudara sekalian, supaya saudara selalu juga memikirkan, ya, perkara-perkara bukan saja yang di bumi ini. Ketakutan, kekhawatiran, ya, kegentaran dan sebagainya. Tapi firman Allah katakan juga, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana pikiran saudara? Selalu cemas, takut, khawatir, ragu, bimbang dalam kehidupan saudara. Keadaan sekarang di negara kita Indonesia, ya, tidak ada pekerjaan, di PHK, tidak ada uang, tidak ada makanan. Tapi anak-anak Tuhan, orang yang percaya, jangan menjadi kekhawatiran itu ada selalu di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan pelihara, Dia akan menjaga, Dia akan melindungi kepada kita. Karena kita adalah ciptaannya yang Dia kasihi kepada kita sekalian. Ini bukan berarti kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini membuat kita, ya, mengabaikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Jangan. Kalau memang pemerintah kita sudah membuat peraturan-peraturan di dalam menghadapi wabah virus ini, biarlah kita juga menurutnya, melakukannya. Saya tahu pemerintah kita, negara kita ingin berbuat hal yang baik juga untuk rakyatnya. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, kita melihat pikiran yang dibaharui. Kalau yang pertama adalah Kristus Yesus yang dapat memperbaharui kehidupan kita. Yang kedua yang dapat membaharui pikiran kita adalah Roh Kudus. Dialah yang dapat membaharui pikiran kita sekalian. Di dalam buku Titus pasal 3 ayat yang ke-5, di situ katakan, Roh Kudus yang mendiami hati orang percaya, Roh Kudus yang ada pada saudara-saudari sekalian. Apakah yang firman Allah katakan? Dia akan secara terus-menerus bekerja, mengajar, mengingatkan akan kita sekalian. Roh Kudus senantiasa mengingatkan, mengajar kepada kita
sekalian mana yang baik, mana yang tidak baik. Apakah amarah itu baik? Apakah berbuat zina itu baik? Ya, apakah mencuri itu baik? Ya, apakah perbuatan dosa itu baik? Seringkali Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Dia mengajar kepada kita. Karena dia adalah guru yang baik bagi kita sekalian. Yang memberitahukan hal-hal yang baik untuk kita kerjakan. Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Apakah Roh Kudus masih ada pada saudara sekalian? Saudara lakukan waktu dia mengingatkan saudara, menegur kepada saudara karena dia mengasihi kepada kita. Apakah dia guru yang baik tersebut kita lakukan dalam kehidupan kita? Atau kita abaikan peringatan yang senantiasa kita rasakan? Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita tidak boleh melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dosa. Seringkali Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita. Dia sangat baik karena dia adalah guru yang senantiasa mengajar, mengingatkan ya kepada kita sekalian anak-anak Tuhan. Selalu perbuatlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita lihat, apakah yang Tuhan mau dengan pikiran kita sekalian? Kalau yang pertama Tuhan mau kita pikirkan hal-hal yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua dia mau pikiran kita ini senantiasa akan pekerjaan Roh Kudus yang mau menolong, mau mengingatkan, mengajar kepada kita sekalian. Yang ketiga adalah pikirkanlah untuk pembaharuan hidup kita. Apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan ini. Bagaimana pikiran kita bisa terus menerus dibaharui. Kita perlu hari demi hari yang kita jalani, minggu demi minggu, bulan ketemu bulan, apakah firman Tuhan yang kita dengar selalu dalam kehidupan kita, kita terima, kita lakukan apa yang Tuhan mau, yang banyak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui firman Tuhan tiap minggu, tiap hari yang saudara dengar. Apakah yang firman Tuhan katakan, yang firman Tuhan mau kita juga kerjakan di dalam kehidupan kita sekalian? Bagaimana pikiran kita bisa terus menerus dibaharui? Bagaimana pikiran kita bisa terus dibaharui? Sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang itu lagi. Kita tidak memikirkan hal-hal yang menakutkan, yang menyeramkan dengan keadaan sekarang ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Buku Kolose katakan pasal 3 mulai ayat 10 dan ayat 16 katakan. Apa yang dia katakan? Biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Apakah firman Tuhan yang saudara dengar selalu tertanam, diam di dalam hati saudara sekalian? Kepada saudara jemaat Tuhan yang kekasih, maupun kepada segenap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah firman Tuhan yang kita dengar diam, tinggal dalam kehidupan kita, atau hanya cuman lewat saja dalam kehidupan kita? Masuk di kuping kiri, keluar di kuping kanan, dan sebaliknya. Itukah firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu? Waktu kita datang kepada Tuhan, kita sudah buang waktu, buang segala-galanya, tapi firman Tuhan tidak tinggal,
tidak berdiam di dalam kehidupan kita sekalian. Bagaimana pemazmur katakan? Ada ayat di dalam pemazmur katakan, dia merasakan waktu dia baca firman Tuhan, dia dengar, dia selidiki akan firman Tuhan. Pemazmur katakan, dia katakan, dia merasakan ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dari firman Allah yang menolong dalam hidup kerohaniannya. Dia merasa waktu dia baca, dia selidiki, dia periksakan firman Tuhan tersebut. Dia merasa ada kuasa yang luar biasa menolong kepada dia. Ya, supaya hidupnya juga boleh diberikan kepada Allah. Dan juga dia percaya waktu dia baca, Allah pelihara dia dari segala dosa-dosanya. Sehingga dia tidak suka berbuat hal-hal yang dosa, yang negatif, yang tidak baik. Ya, yang dia baca firman Tuhan begitu banyak setiap hari. Bagaimana dengan saudara sekalian? Jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, waktu saudara mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, apakah firman Tuhan itu diam di dalam hati saudara sekalian? Saudara kerjakan apa yang Tuhan mau? Saudara lakukan? Apakah saudara tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau? Apa tetap melakukan hal yang Tuhan juga tidak suka untuk kita lakukan? Marilah, jadilah seperti salah seorang pengarang buku Mazmur yang mengatakan dia merasakan ada kuasa waktu dia baca, waktu dia selidiki, waktu dia dengar firman Tuhan yang menolong kepada dia untuk dia bisa hidup bagi Allah. Dan dia juga merasa Allah waktu dia membaca, Allah akan memelihara dia dari segala dosa-dosanya. Agar firman Allah itu bekerja dalam kehidupan saudara sekalian. Bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan juga supaya kuasa daripada firman Allah tersebut yang kita dengar, yang kita baca mungkin di rumah juga, 1 pasal, 2 pasal atau lebih dalam sehari, dengan memperhatikannya, dengan meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Apakah itu masuk dalam hati saudara? Mazmur Daud katakan, kuasa daripada firman Allah itu dapat bekerja dengan heran. Dapat bekerja dengan luar biasa, ajaib di dalam kehidupan orang yang percaya kepada dia. Ada satu ayat di dalam buku Filipi, pasal 2 ayat yang kelima katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang tadi Filipi katakan, hendaklah kamu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Adakah itu dalam pikiran saudara sekalian? Kristus Yesus dalam hidupmu? Kristus Yesus ada dalam hatimu? Apakah itu juga ada? Bagaimana ini bisa terjadi saudara sekalian? Fikir waktu kita bersama-sama, yang kita pikirkan juga adalah Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Jikalau pikiran Kristus ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, saudara. Di dalam tadi saya katakan Filipi pasal 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu, saudara sekalian,
Orang-orang yang percaya dalam Tuhan Yesus, biarlah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa yang saudara pikirkan sekarang ini? Kesusahan, takut, khawatir, gentar? Taruhlah pikiran kita setelah kita mendengar firman Tuhan ini, yaitu lebih banyak memikirkan Kristus, Yesus Tuhan kita. Apakah saudara sudah pikirkan keselamatan saudara sekalian? Waktu dia datang, apakah kita akan ada bersama-sama dengan dia? Apakah kita menjadi pengantin yang bijaksana? Waktu dia datang untuk mengambil kita sekalian, apakah itu saudara pikirkan dalam kehidupan saudara? Yesus Kristus dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang senantiasa mengajar, menolong kepada kita. Apakah waktu Roh Kudus bekerja, memberitahukan kepada saudara, saudara kerjakan, saudara lakukan? Apakah firman Allah yang saudara dengar, saudara baca mungkin tiap hari, beberapa pasal tadi saya katakan, saudara lakukan itu dalam kehidupan saudara? Atau tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita? Biarlah sebagaimana Rom ayat mas kita tadi. Pasal yang ke-12 katakan kepada kita sekalian. Di dalam Rom 12 ayat 2, ayat yang kedua katakan, pikirkanlah, baharuilah pikiran saudara. Jangan kita terlalu banyak memikirkan sekarang ini, membicarakan sekarang ini hal-hal yang mengerikan, menakutkan, seram. Tidak kita bisa lagi membicarakan Yesus, firman Allah, Roh Kudus yang ada pada kita. Yang melainkan yang kita bicarakan dengan teman-teman kita, lingkungan kita, sekerja, sekantor, atau di mana kita berada. Selipkanlah berita mengenai Yesus Kristus. Selipkanlah berita bagi orang yang percaya ada kuasa di dalam firman Allah. Kalau kita dengar, kita lakukan, kita baca, kita selidiki firman Tuhan. Ada satu kuasa yang keluar, yang akan menolong kepada kita. Sehingga iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, akan kokoh. Tidak mudah tergoyang oleh apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini akan memberkati kepada semua saudara sekalian yang sudah mendengarnya dengan memikirkan Yesus Kristus, Roh Kudus, dan firman Allah dalam kehidupan saudara sekalian. Tuhan tolong, Tuhan memberkati semua saudara sekalian. Kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan untuk kami lakukan di dalam masa-masa seperti sekarang ini Tuhan. Tidak lagi banyak membicarakan hal-hal yang menakutkan, yang menyeramkan, membuat kita khawatir, was-was dalam kehidupan ini. Tapi biarlah pikiran kita boleh dibaharui selalu oleh Engkau Tuhan. Dengan memikirkan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati, sudah bangkit, yang sudah naik dan yang akan datang kembali untuk angkat kita sekalian. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mendengar sebagian daripada firman-Mu. Bukakan pikiran mereka Tuhan. Segala puji, syukur, hormat bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di mana di dalam namanya kami sudah berdoa. Amin. Mari semua saudara kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyi satu kor, yaitu salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya
kuasa menyucikan dari dosa, melepaskan semua susah. Darah Yesus tebuskan, darahnya amat kuasa menyucikan dari dosa, melepaskan semua susah. Darah Yesus tebuskan. Nanti Saudara Amri akan berdoa dulu. Haleluya. Kita akan berdoa pada pagi hari ini untuk mengambil perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh mengingat kembali atas kebaikan-kebaikan Tuhan Terima kasih, yang Tuhan. sudah kami terima. Terutama di dalam bulan pertama kami ini, di dalam bulan Mei ini Tuhan. Kami boleh mengingat kebaikan-Mu ada di atas kami semua. Dan saat inilah Engkau yang akan bersemayam Terima kepada kasih, kami melalui Tuhan. Roh Kudus-Mu yang hidup. Untuk kami mengingat sekali lagi apa yang Kau telah curahkan kepada kami semua. Yaitu Terima kasih. tubuh-Mu dan darah-Mu yang tercurah untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur saudara, di minggu yang pertama, di bulan yang baru Tuhan berikan kepada kita boleh kembali ingat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kalau saudara memang juga mau mengikuti yang ada di rumah keluarga saudara, saudara mempunyai sepotong roti, saudara bisa bagikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Maupun kalau saudara ada memiliki segelas cawan kecil air anggur, atau kalau tidak saudara mempunyainya, saudara mempunyai air yang lain, entah itu air teh atau air biasa saja, saudara dapat pakai itu juga untuk mengikuti perjamuan yang Tuhan inginkan kepada semua orang yang percaya untuk juga ambil bagian melakukan perjamuan ini. Karena ini adalah suatu perintah Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Bentar apabila saudara dibagikan sepotong roti, saudara bisa ambil, taruh di tangan kanan saudara. Dan kalau saudara dibagikan juga air anggur ada di tangan saudara, saudara bisa bagikan itu kepada kiri kanan saudara. Mungkin mereka juga memilikinya atau tidak memilikinya, saudara bisa bagi kepada mereka. Apakah yang firman Tuhan katakan? Kalau roti, air anggur yang kelak akan dibagikan atau kelak yang ada di tangan saudara, apa yang firman Allah itu katakan? Saya akan baca beberapa ayat daripada firman Tuhan, yaitu yang terdapat baik di dalam buku Yohanes maupun juga yang terdapat di dalam buku 1 Korintus. Apakah yang Yohanes katakan? Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-53. Saya baca ayat ini dengan perlahan-lahan maupun ayat yang ke-54-nya dan ayat yang ke-47. Firman Allah berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ayat yang 54 katakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal.
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 47 katakan, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 katakan, yang merupakan sambungan daripada Yohanes pasal yang ke-6. Di situ dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang terakhir katakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Puji Tuhan. Ayat ini meskipun sudah sering dibacakan, tetapi biarlah ini akan hidup dalam kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan katakan, kalau saudara ambil roti dan cawan tersebut, dia katakan roti itu adalah tubuhnya sendiri, yang dihancurkan, dipecah-pecahkan bagi saudara sekalian. Dan kalau saudara mendapatkan segelas cawan kecil juga, atau saudara ada di gelas saudara masing-masing di rumah, cawan dan roti saudara bisa dapat pakai bersama-sama dengan jemaat Tuhan, mengambil bagian di dalam perjamuan tersebut. Firman Tuhan katakan, cawan yang ada di tangan saudara itu adalah darahnya, yang menyucikan kehidupan kita, yang menyucikan hati dan dosa salah kita. Oleh sebab itu, sebelum kita ambil bagian, sebagaimana Tuhan katakan, periksa hati kita. Apakah kita sudah periksa hati kita masing-masing, bukan hukuman yang kita dapat karena dosa, karena ketidak sungguh-sungguh menganggap ambil remeh perjamuan kudus ini, kita berdosa. Baik kepada diri kita yang sudah berbuat salah, maupun kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saudara sebentar sudah dibagi, atau saudara ada di tangan roti saudara, pegang lebih dahulu. Kita akan makan roti tersebut bersama-sama, dan juga kita akan minum cawan tersebut, atau air apa saja yang ada pada saudara di rumah, kita juga akan minum bersama-sama. Saya percaya tubuh Yesus, darah Yesus, yang saudara ambil bagian tersebut, biar itu menyatu dengan tubuh saudara sekalian. Sehingga apa yang ada di dalam tubuh Yesus, itu juga boleh ada di dalam kehidupan kita sekalian. Dia baik saudara, dia mau selamatkan kita, dia mau bangkitkan kita kalau kematian itu datang. Yesus datang, yang kasa, kita yang percaya firman Tuhan katakan akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan dia masuk di dalam kerajaan surga. Saya percaya melalui perjamuan ini berkat Tuhan juga akan dilimpahkan ke atas kita, ke atas orang yang percaya, ke atas orang yang sudah ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita tidak berikan perkara ini kepada seorang anak yang belum mengerti, tapi kalau mereka sudah remaja atau kaum muda sudah dewasa, mereka mengerti, mereka sudah memeriksa diri mereka masing-masing, mereka ambil bagian juga di dalam perkara ini, mau menyatukan kehidupannya dengan kehidupan Kristus, sehingga boleh ada di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi suatu hal yang amat indah, amat indah. Sehingga firman Tuhan katakan, waktu dia datang, sekalipun nyawa kita
sudah tidak ada lagi pada saat itu. Pada saat kedatangannya, pasti Dia akan membangkitkan kita dari antara orang yang mati untuk kemudian bersama-sama dengan Dia masuk di dalam kerajaan surga. Kembali kita akan berdoa. Sebelum kita makan minum, kita akan berdiri bersama-sama. Nanti Pak Fajar akan tolong kembali berdoa, menyucikan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita dari segala dosa dan salah kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menghampiri akan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersama kami pada saat ini, di mana kami akan mengambil perjamuan yang Kau telah perintahkan bagi kami untuk mengingat kembali akan kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami mau memeriksa hati kami, apakah betul-betul suci di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Biarlah kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Atas salibnya, lihat Yesus atas salibnya, angkat dosaku dan menjadi kurban atas salibnya, atas salibnya, atas salibnya. Lihat Yesus atas salibnya, angkat dosaku dan menjadi kurban atas salibnya, atas salibnya, atas salibnya. Lihat Yesus atas salibnya, angkat dosaku dan menjadi atas salibnya, atas salibnya. Lihat Yesus atas salibnya, angkat dosaku dan menjadi kurban. Silakan saudara berdiri. Mari berdiri semua saudara. Atas salibnya, atas salibnya. Baiklah yang di rumah nanti akan tetap mengikuti, angkat dosa, tetap mengikuti, dan kita akan minum dan makan bersama, mengikuti acara walaupun di rumah. Haleluya. Semua saudara sudah mendapatkan sepotong roti, segelas cawan yang berisi air anggur. Kalau ada yang belum, saudara bisa minta, saudara bisa ambil bagian juga di dalam perjamuan Tuhan ini. Ya, firman Tuhan sekali lagi katakan, waktu dia ambil roti dia pecah-pecahkan. Dia katakan, ini adalah dagingku. Ini adalah roti hidup yang turun dari surga. Kita tidak mempermainkan perjamuan ini. Ini adalah suatu perintah Tuhan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kapan kita bisa melakukan? Seminggu, 2 minggu sekali. Kalau kita melakukan sebulan sekali, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Biarlah dengan perkara ini akan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, lebih mengasihi,
lebih mencintai kepada Tuhan kita, Yesus Kristus adanya. Haleluya. Baiklah, nanti kita akan makan dan minum. Kita akan megang roti terlebih dahulu. Biarlah kita akan pegang roti ini. Dan kita akan makan roti dan air anggur ini. Minum air anggur ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan mengambil roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Engkau baik. Oh haleluya, haleluya Yesus. Engkau mengasihi Mari kita akan kami, makan Engkau bersama. Dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Dan kita akan megang cawan yang berisikan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kita akan minum bersama-sama. Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita akan berdoa kembali. Mengucap syukur kepada Dia. Karena Dia sangat baik. Dan Dia mau berkorban untuk semua dosa-dosa kita. Terpujilah kan namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji namanya, puji namanya, puji namanya Tuhanku. Puji namanya, puji namanya, puji namanya Yesusku. Puji namanya Yesusku. Ya, dengan demikian maka kita akan menyelesaikan ibadah kita. Dan untuk minggu yang akan datang, kita akan tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Kalau pembatasan sosial ini belum berakhir, kita akan tetap mengadakan ibadah seperti saat ini. Puji nama Tuhan. Dan jangan lupa, ini adalah minggu yang pertama. Kita akan memberikan perpuluhan kita melalui nomor bank yang disiapkan untuk di tempat kita ini. Puji nama Tuhan. Baiklah, nanti Om Paul akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita akan berdiri semua saudara. Puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolongnya. Saya percaya apa yang kita sudah dapatkan, kita sudah dengar, itu akan menolong kehidupan kita, membawa kita lebih dekat, lebih tetap tinggal setia kepada Tuhan. Jangan lupa, ya, baik berdoa, baik firman Tuhan, saudara bisa membacanya tiap hari, dan saya percaya pimpinan Tuhan, Roh Tuhan akan menyertai kepada kita sekalian. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih. Syukur hanya bagi
hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Daripada awal sampai kepada saat yang terakhir. Engkau sudah menghadiri ibadah kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kepada kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Sampai pada hari ini Engkau masih memberikan yang terbaik. Untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Engkau masih tambahkan usia kami 1 hari lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau masih memberkati kehidupan kami. Anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Engkau tidak lupa untuk memberkati kepada kami sekalian. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu yang heran, yang ajaib. Dan bilur-Mu Tuhan. Juga sudah bekerja atas kehidupan orang-orang yang berharap. Orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau di antara kami, di antara anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kuasa-Mu akan kerja Tuhan. Akan jamah, akan tolong pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan kita Allah yang maha kuasa adanya. Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa adanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kesetiaan kepada kami Tuhan. Meskipun dalam keadaan lockdown atau apa saja namanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap akan menyertai kepada kami. Anak-anak-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin di dalam rumah-Mu, di perjalanan kami, di rumah kami masing-masing. Atau di tempat pekerjaan kami Tuhan. Biarlah pimpin kehidupan kami. Sertai kami semua. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga dengan apa yang mereka terima Tuhan, mereka boleh bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Sertai anak-anak-Mu Tuhan, hari-hari yang mereka jalani Tuhan, berkati, berikan kepada mereka pekerjaan, makanan yang cukup Tuhan, dan segala keperluan mereka, pribadi maupun rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kepada mereka. Kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Di bawah Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya dan segenap jajarannya para menteri maupun semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan kerja di dalam kehidupan mereka untuk memimpin negara kami Indonesia Tuhan. Pakai mereka semua. Bukakan hati mereka sehingga satu kali kelak juga mereka juga boleh kenal semua kepada Engkau juru selamat kami, Tuhan kami, Allah kami, Yesus yang hidup adanya. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau tolong semua negara-negara juga yang sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya Tuhan. Untuk mereka hidup, untuk mereka melanjutkan hidup mereka. Berkati juga Tuhan semua para pemimpin negara-negara yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menyertai kepada mereka. Kuatkan mereka, bukakan hati mereka, untuk mereka juga boleh kenal siapa Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah Tuhan kami yang hidup adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara kami yang mau pulang tinggalkan tempat ini, kami percaya Engkau juga akan menyertai mereka. Lindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa daripada darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, doa kami didengar oleh Engkau Tuhan. Pada akhirnya semua saudara sekalian, Engkau melihat Tuhan pada akhir ibadah kami. Ada banyak tangan-tangan yang sudah diangkat Tuhan. Baik yang ada di dalam rumah-Mu. Baik yang ada di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah segala berkat
yang ada daripada Bapa surgawi, segala berkat yang ada daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan segala berkat yang ada di dalam Allah Roh Kudus akan turun ke atas semua anak-Mu Tuhan, kepada semua jemaat-Mu Tuhan, sampai Maranatha Engkau kembali. Amin.